Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wey, kembali lagi bersama Sukma dan Elo. Yoi, kita punya video baru nih kawan-kawan. Ya nggak lo? Apa tuh? Video apa tuh? Jadi, jadi kita dapat tugas baru untuk mewawancarai mahasiswa sastra Jepang di luar UGM. Nah, kita itu sekarang dapat seorang narasumber, yaitu mahasiswa pendidikan bahasa Jepangnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nih. Gila nggak sih? Gila. Jadi sekarang kita mau muterin hasil wawancara kita sama mbaknya. Di sini BTW kita itu pakai voice note gitu loh buat wawancaranya, ya nggak lo? Ya. Jadi kita itu ngirimin voice note kita sendiri, terus mbaknya juga ngirim kita jawaban pakai voice note gitu. Betul. Yo Okay. Terus kita mulai sekarang. Oke. Jadi pertanyaan pertama apa lo kita ngajuinnya lo? Pertanyaan pertama itu, tolong perkenalkan diri Anda. Jujur banget. Pertanyaan. Namanya siapa? Mahasiswa UMY jurusan apa? Jelas nggak sih kayak gitu? Angkatan berapa? Oke. Jawabannya? Halo, selamat malam. Nama saya Risti Arifianti Cayani dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang UMY angkatan 2016. Oh. Halo, selamat. Jadi itu identitas dari narasumber kita, kawan-kawan. Siapa namanya? Mbak Risti. Iya, itu namanya. Mbak Risti. Terus pertanyaan kedua kita. Pertanyaan kedua kita adalah kita menanyakan tentang mahasiswa di PBJ UMY itu satu angkatan ada berapa mahasiswa. Nah, terus dalam satu angkatan itu dibagi menjadi berapa kelas. Jawabannya? Kalau di UMY sendiri itu tiap angkatan beda-beda. Kalau angkatan saya itu waktu itu cuma ada satu kelas dan sekarang ada sekitar 24 mahasiswa yang aktif. Tapi itu juga banyak yang berubah-ubah tiap kelasnya karena ada mahasiswa transfer atau yang melanjutkan studi dari D3 seperti itu. Kalau angkatan-angkatan sebelum dan sesudah angkatan saya itu ada 2 kelas dan setiap angkatan terdapat sekitar 40 sampai 50 mahasiswa per angkatannya gitu. Oke, jadi gitu jawabannya kawan-kawan. Jelas nggak? Iya. Wih, baru kan sinkron kita loh, gitu. Udah sehati. Udah kompak. Wis. Terus pertanyaan ketiga. Bahan ajar apa yang digunakan di PBJ UMY? Bu, apa itu bahan ajarnya? Kayak bukunya apa? Oke, ini jawabannya. Kalau bahan ajar itu tiap kelasnya beda-beda. Pas di awal itu untuk dokai, goi, terus bunpo itu pakai Nihongo Soho. Terus untuk kanjinya pakai Story de Oboeyo yang 300 kanji itu yang di awal. Terus habis itu pakai cokai, pakai shadowing, terus sempat pakai Minano Nihongo kalau nggak salah, tapi biasanya sering-seringnya itu pakai handout gitu, jadi nggak langsung satu buku, tapi pakai fotokopian kayak gitu. Terus untuk tahun ketiga itu udah mulai masuk ke pendidikannya, jadi bahasa Jepangnya udah mulai berkurang dan lebih fokus ke yang pendidikan seperti itu. Kurang lebih kayak gitu buku-bukunya. Jadi ada yang tahu nggak berapa bahan ajar yang digunakan di UMY? Ngitung nggak? Kalau tahu jawabannya komen ya di bawah sini. Komen. Komen ya di komen. Gila, kayak Komen. YouTuber beneran. Yo ya, udah latihan nih. Oke.
Jangan lupa ya komen. Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, Oh iya, ini sekarang tentang himpunan mahasiswa. Wih. Gila sih ada. Jadi pertanyaannya tuh, apakah di PBJ UMY ada himpunan mahasiswa? Terus sejak kapan himpunan mahasiswanya itu didirikan? Nah, terus jadi kita minta mbaknya menceritakan sedikit tentang himpunan mahasiswa yang ada di UMY. Dan seperti inilah jawabannya. yang ini tuh. Yoi, ini tuh loh. Oke. Kalau untuk himpunan mahasiswanya ada, itu sebutannya Nikigaka atau singkatan dari Nihongo Kyoiku Gakuseikai. Itu didirikan tahun 2012 barengan sama mulainya PBJ UMY. Tapi saya bukan anggota aktif pengurus Nikigaka, jadinya kurang tahu untuk sekarang bagaimana. Tapi di Nikigaka itu ada divisi-divisi, dibagi divisi-divisi kayak divisi pendidikan, terus rohani dan macam-macam seperti itu. Jadi apa nama himpunannya PBJ UMY lo? Nih, Nih, Niki Mirzani. Minaj. Niki Gakka Nikigaka jawabannya. Ini nih. Kita dikirimin juga apa? Logonya. Logonya. Kelihatan nggak? Weh. Weh. Oke. Keren kan? Wes. Warnanya emping-emping, blackpink. Oke. Blackpink. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Keberapa? Pertanyaan selanjutnya yang sudah lupa pertanyaan keberapa? Oh, pertanyaan kelima. Kelima. Apakah dosen mendukung kegiatan himpunan? Bisa kita juga minta diceritain ke mbaknya. Seperti apa dukungan dari dosen itu? Oke. Ini jawabannya. Karena aku bukan anggota aktif himpunan, jadinya nggak terlalu ngerti juga kalau dari dosen ke himpunan kayak gimana, tapi kurang lebih mendukung kegiatan himpunan, karena juga pasti kalau ada kegiatan biasanya dikonsultasikan dulu kan sama prodi, jadinya kurang lebih ya mendukung kok dari pihak dosennya gitu. Wow, dosennya mendukung kegiatan Weh. mahasiswanya. Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Terus pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Keenam. ke-6. Syarat kelulusan di PBJ UMY harus mendapatkan sertifikat JLPT minimal berapa? Apakah sama seperti kita, minimal N3 tapi harus tetap mengambil N2? Atau ada persyaratan yang lain, misal kayak apa? Sertifikat organisasi, kepanitiaan gitu. Kita dengarkan jawabannya setelah iklan berikut ini. Emang ada Nggak ada, nggak bisa ngedit. ini kan ya? Nah ini agak gimana ya, jadi kalau untuk angkatan saya sendiri syarat kelulusannya itu mengikuti JLPT N3, jadi nggak lulus tuh nggak apa-apa kalau untuk angkatan saya. Tapi untuk angkatan yang bawah saya, yang angkatan 2017 sampai yang berikutnya, kalau nggak salah itu minimal N4, terus wajib mengikuti N3 seperti kalau nggak salah. Tapi gitu, jadi kalau angkatan saya itu minimal, nggak ada minimalnya, cuman yang penting udah pernah ikut N3 kayak gitu. Kalau syarat-syarat yang lain kayak pendamping ijazah gitu ada. Kalau TOEFL sekarang minimal 430 kalau nggak salah, 430 untuk angkatan saya. Terus ada juga sertifikat MATAF itu kayak ospeknya buat UMY. Terus ada yang pokoknya yang kegiatannya di awal-awal itu wajib ada sertifikatnya. Terus wajib ikut study tour 3 kali dan bridging course 3 kali. Terus untuk pendampingnya harus punya sertifikat sekitar
5 atau 6 kayak gitu, lupa, tapi sekitar itu. Oke, Kak. Wow, ternyata seperti itu teman-teman. Cukup berbeda dengan sasjepnya UGM ternyata ya. Beda banget. Yoi. Oke, pertanyaan selanjutnya lo. Apa? Ketujuh ya? Iya. Oh ya. Pertanyaan ketujuh, apakah di UMY ada kegiatan studi banding? Boleh diceritain sedikit. Oh ya, studi banding atau studi tour. Nah, itu tuh kegiatan menarik tuh, jalan-jalan. Jalan-jalan, siapa nggak suka jalan-jalan coba? Betul, jalan-jalan. Jadi kalau di BPJ UMY itu nggak ada UTS atau ujian tengah semester, tapi diganti sama kegiatan bridging course dan study banding atau study tour itu. Jadi setiap semester ganjil itu ada bridging course, itu kayak apa ya, ya mirip-mirip sama outbound gitu lah, malam keakraban, kurang lebih kayak gitu. Terus biasanya juga ya ada games-gamesnya gitu. Terus kegiatan semua angkatan, 3 angkatan sih biasanya. Jadi biar bisa kenal dekat sama senpai atau kohainya kayak gitu. Terus kalau study banding itu jadi setiap semester genapnya, untuk pengganti UTS semester genap itu minimal 3 kali ikut. Terus itu biasanya kunjungan ke universitas-universitas kayak gitu. Kalau saya sendiri pernahnya itu udah 3 kali, yaitu ke Surabaya, terus Jakarta, terus yang terakhir itu ke Semarang kayak gitu. Biasanya juga ada ke Bandung juga, tapi harusnya yang pas tahun terakhir itu ke Bandung, tapi pas itu ada kendala, jadi carinya yang dekat aja kayak gitu. Oh, menarik ya. Ternyata Gila tidak sih. ada UTS sekawan-kawan, bro. Oi. Digantinya jalan-jalan coy. Woi. Coynya keluar. UGM tertarik nggak? UGM kapan? Iya. Mungkin tertarik mengadopsi caranya UMY, tidak ada UTS, tidak ada UAS juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kode-kode. Nggak kode sih, ini udah langsung ya. Maafkan kami sensei. Terus yang selanjutnya, Sensei, maafkan kami. oh 8. Pertanyaan ke-8, lanjut. Lomba-lomba seperti apa yang pernah diikuti oleh mahasiswa PBJ UMY? Lomba nih sekarang nih. Apakah PBJ UMY mengadakan lomba-lomba yang berhubungan dengan bahasa Jepang? Wow. Oh. Mungkin PBJ punya versi seperti Nihongo no Hi atau tidak punya? Kita dengar jawabannya. Oke. Kalau PBJ UMY sendiri itu punya event namanya Nihongo. Nihongo itu tapi terakhir tahun kapan ya? Terakhir ya pokoknya udah agak lama karena sempat berhenti, sempat tidak diadakan selama beberapa tahun, dan rencananya sih mau diadain lagi. Itu lomba-lombanya ada lomba speech, rodoku, terus lomba hiragana katakana kayak gitu. Itu untuk tingkat SMA. Itu ya untuk semuanya untuk tingkat SMA. Terus habis itu kalau mahasiswa PBJ sendiri sering juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh universitas lain, yang diadakan oleh UGM. Itu biasanya Nihongo no Hi itu juga biasanya ikut untuk speech contestnya sama ini sodonya. Terus kemarin juga ada mahasiswa OMY yang ikut Kanji Cup, itu yang di UNESA ya, UNESA kalau nggak salah, di Surabaya itu ada mahasiswa PBJ yang ikut. Terus kalau di dalam di dalam UMY sendiri itu mungkin lebih kayak LKTI kayak gitu ya, yang kayak penelitian kayak gitu kalau yang dari internal UMY sendiri. Tapi itu nggak tentang bahasa Jepang biasanya kayak gitu. Ternyata seperti itu jawabannya.
ternyata begitu kawan-kawan. Wan. Wan. Oke, ke Lanjut pertanyaan lagi. selanjutnya. Ini ya. Tentang dosen nih, tentang dosen. Wah. Tentang dosen. Oke. Oke. Jadi ada berapa dosen di PBJ UMY? Ah, Terus ada natifnya enggak? ah, Terus kalau misalnya ada, itu berapa orang? dari mana? Dari Ya, mana? penasaran nggak? Wait. Oke. Jawabannya ini dia. Kalau dosen di PBJ itu sebenarnya ada 10 orang, tapi ada yang melanjutkan studi, jadi tinggal 7 orang aja, dan itu termasuk satu orang yang native. Pertanyaan ke-10. Iya. Oh, ternyata natifnya ada 1, dosennya ada 6, tambahan natif jadi 7. Gila, gue bisa hitung-hitungan nih. Lanjut pertanyaannya. Sekarang tentang beasiswa nih. Beasiswa. Ini pertanyaan pokoknya kita nih. Pertanyaan tentang beasiswa itu, pertama, beasiswa seperti apa yang ditawarkan kepada mahasiswa PBJ UMY? Ya, gila. Apanya yang gila sih? Gak tahu juga sih. Mana? Ayo mana pertanyaannya, Pak? Oh ini. Oke. Kalau beasiswa itu dari UMY ada beasiswa yang semacam untuk mengurangi SPP kayak gitu. Kalau untuk jelasnya kurang tahu juga, soalnya biasanya di share sih ini, tapi nggak hafal. Informasinya di share tapi nggak hafal tentang itu. Tapi kalau beasiswa ke Jepang itu ada seringnya itu beasiswa dari Japan Foundation, terus habis itu kerjasama dengan prefektur Yamanashi di Jepang kayak gitu, itu ada. Dan terus ada lagi program kerja atau magang di Jepang seperti itu kebanyakan selama paling lama 6 bulan atau 1 semester, terus yang singkat itu sekitar 1,5 bulan seperti itu. Jadi mereka kerjasamanya tuh sama prefekturnya. Prefektur apa? Yamanashi. Tahu nggak yang mana sih di mana? Masih ingat nggak? Ayo, Nihonjijo-nya. Oke, kita sudah 18 menit. Ayo, tambah. Oke, ayo. Mana ini? Biasanya tawaran beasiswa yang masuk ada berapa banyak? Udah kan? Itu doang. Sekalian sama mahasiswanya aja yang udah dapat. Biasanya setiap tahun ada berapa orang gitu. Oh gitu. Oh iya, ding. Langsung aja. Oh, itu bukan universitas Yamanashi-nya, tapi sama prefekturnya. Kalau universitasnya kurang tahu ya penempatan di sana di mana, mungkin di Universitas Yamanashi juga mungkin, tapi kurang tahu untuk persisnya. Tapi kerjasamanya itu sama prefekturnya. Terus kalau universitas yang lain masih belum ada, jadi kayak U2U kayak gitu dari PBJ UMY itu belum ada kayak gitu. Lagi? Ya. Kalau dalam 1 tahun itu setiap angkatannya itu beda-beda. Terus kalau angkatan ini sendiri, angkatan tahun ini itu sudah ada 7 orang yang diberangkatkan ke Jepang seperti itu. Ada yang udah balik dan ada yang sekarang masih di Jepang seperti itu. Kalau Ada 7 ternyata. 7 orang. Wow, banyak ya, lumayan. Banyak. Terus selanjutnya, alur pengajuan beasiswanya bagaimana? Alurnya udah 20 menit. Gimana tuh ini kan? Kalau alur pengajuan beasiswanya biasanya ada seleksi internal dulu sebelum diajukan kayak gitu ke CF atau ke pihak yang dari Jepangnya seperti itu. Kalau
ini apa namanya seleksinya itu kadang-kadang bisa eh, ini tes tertulis atau membuat esai seperti itu. Oh, ada buat esai. Hayo. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Informasi. Apakah informasi terkait beasiswa itu diberitahu oleh prodi atau mahasiswa secara mandiri mencari Tahu. informasi? Gitu. Jawabannya apa ya Jawabannya- kira-kira? Hai. Kalau sejauh ini yang berangkat ke Jepang itu biasanya ada informasi dari prodi, tapi kalau misalnya mahasiswa mungkin mendapatkan informasi dari luar prodi itu juga bisa nanti mengajukan ke prodi seperti itu. Tapi kayaknya sejauh ini belum ada atau belum banyak yang mahasiswa nyari sendiri, jadinya kebanyakan ikut program yang dari prodi seperti itu. Sama saya bisa memahaminya. Saya paham. Lanjut. Apakah di PBJ UMY ada kegiatan Benkyokai? Hah. Kalau ada, kegiatan seperti apa yang dilakukan di Benkyokai? Terus Benkyokai itu wajib atau enggak? Benkyokai bersama Pak Matsushima. Kayak ini. Di PBJ ada Benkyokai. Ada 2 tipe Benkyokai, yaitu yang untuk internal sama eksternal. Tapi biasanya eksternal itu untuk mahasiswa UMY jurusan lainnya, jadi bukan PBJ seperti itu. Kalau kegiatannya itu biasanya mengulang kembali materi yang ada di kelas atau membahas mungkin PR atau materi baru yang mau diajarkan di kelas kayak gitu. Terus Benkyokai itu nggak wajib dan itu diadakan oleh Nikigaka Divisi Pendidikan, jadi bukan dari pihak prodi sendiri seperti itu. Ternyata dia tidak ada. Ada tapi nggak wajib. Oh iya, ada tapi tidak wajib. Sama berarti ya kita ya. Sama. Lanjut. Terus, apakah sensei menyediakan kelas khusus untuk belajar latihan soal untuk tes beasiswa seperti membuka gakusho? Ada nggak? Apakah ada? Ada nggak? Adakah? Tidakkah? Oh, ini dia. Kalau kelas khusus nggak ada, tapi kalau biasanya yang ikut membuka gakusho itu ada, tapi untuk pelatihannya kayak gitu dari PBJ tidak menyediakan. Berarti seperti kelas Benkyokai bersama Pak Matsushima di PBJ UMY itu tidak ada. Terus, pertanyaan terakhir. Apakah ada kegiatan makrab malam keakraban? Terus, kalau misalnya ada, acaranya seperti apa? Acara menarik makrab tuh. Menarik. Kalau dari PBJ sendiri buat mahasiswa baru itu nggak ada makrab, karena sebenarnya kegiatan makrab itu udah dilarang oleh pihak UMY sendiri kayak gitu. Jadi adanya yang tadi saya bilang itu bridging course, itu ada nginepnya juga mirip makrab, itu setiap semester ganjil selama 3 tahun. Dia wajib mengikutinya. Terus kalau kegiatannya itu isinya ada outbound, terus ada kayak semacam mirip motivasi kayak gitulah kebanyakan. Terus ada game-gamenya juga yang bisa mempererat hubungan senpai kohai seperti itu kurang lebih. Oke, selesai. Akhirnya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir kita mengenai hubungan antara kohai dan senpai. Oke, Kenapa nekeninnya ke itu ya? biar jelas. Oke, Jelas oke. sejelas-jelasnya. Oke, jadi karena pertanyaannya sudah selesai, berarti selesai sudah video kita hari ini. Oke, jangan lupa like. Gak usah lah. Gak usah di like kawan-kawan, jangan di subscribe juga, jangan
Tapi di komen ya. Komen. Komen. Oke, mantap Pujiwa. Oke, bye bye. Oke, Makasih udah dadah. nonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.